Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarif Hidayat dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bug drawing. Istilah bug pada salah satu klasifikasi proses pembentukan sebuah logam ini sendiri diperoleh dari karakteristik proses tersebut, di mana volume dan luas bidang kerjanya mempunyai perbandingan luas yang kecil. Dari sini bisa didapatkan kesimpulan bahwa dalam proses bug deformation tersebut, sheet akan mempunyai permukaan bidang yang lebih besar dibandingkan dengan volume yang dipunyai. Dalam proses pembentukan logam bug deformation ini, masih ada beberapa proses yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama rolling. Itu proses rolling merupakan proses di mana slab diberikan penekanan alias kompresi guna mengurangi ketebalannya. Yang kedua yaitu forging, di mana proses ini sering disebut penempaan pada logam yang hendak dibentuk. Forging yang merupakan proses feromasi ini membuat benda kerja ditekan di antara cetakan, yaitu di antara dua die. Dan yang ketiga yaitu extrusion atau ekstruksi, merupakan sebuah proses pembentukan logam yang mempunyai tujuan untuk mengecilkan alias mereduksi penampang yang ada. Nah, untuk cara yang dilakukannya pada proses tersebut adalah melalui rongga cetakan yang ada. Logam ditekan, tentunya bisa dilihat bahwa dari metode proses pembentukan sebuah logam tersebut memerlukan sebuah gaya tekan yang besar. Umumnya, proses ekstrusi akan digunakan dalam pembuatan tabung berongga batang silinder dan masih banyak lagi. Proses ekstrusi pada proses pembentukan sebuah logam ini terbagi menjadi dua, yakni ada yang langsung atau serah ekstrusif, dan tak langsung atau berlawanan. Yang keempat yaitu proses dalam bug deformation adalah drawing. Proses tersebut dilakukan melalui penekanan material benda kerja. Benda kerja tersebut berwujud lembaran logam yang biasa disebut blank. Dari proses penekanan tersebut, blank akan meregang untuk mengikuti bentuk yang dipunyai dies. Untuk bentuk akhir dari blank tersebut, nantinya penentunya merupakan punch. Punch merupakan penekanan dan die menjadi penahan benda kerja tersebut ketika terjadi penekanan oleh punch. Proses drawing dapat digunakan pada berbagai jenis logam, misalnya baja, perak, tembaga, aluminium, dan masih banyak lagi. Bar drawing. Drawing adalah proses operasi di mana penampang bata atau kawat dikurangi dengan menariknya melalui lubang cetakan. Fitur umum dari proses tersebut mirip dengan ekstrusi. Perbedaannya adalah bahwa pekerjaan ditarik melalui cetakan dalam drawing, sedangkan ekstrusi didorong melalui cetakan. Meskipun kehadiran tegangan tarik terlihat jelas, kompresi juga memainkan peran penting karena logam terjepit saat melewati bukan cetakan. Karena alasan ini, deformasi yang terjadi terkadang disebut sebagai kompresi tidak langsung. Drawing adalah istilah yang juga digunakan dalam pengerjaan logam lembaran. Istilah wire drawing dan bar drawing digunakan untuk membedakan proses drawing yang dibahas di sini dari proses lembaran logam dengan nama yang sama. Perbedaan mendasar antara bar drawing dan wire drawing adalah ukuran stok yang diproses. Untuk bar drawing berlaku batang berdiameter besar, sedangkan wire drawing berlaku untuk batang berdiameter kecil. Ukuran hingga 0,03 mm adalah mungkin dalam wire drawing, meskipun mekanisme prosesnya sama untuk kedua kasus tersebut. Metode, peralatan, dan bahkan terminologinya agak berbeda. Tube drawing. Gambar dapat digunakan untuk mengurangi diameter atau ketebalan dinding pipa dan pipa tanpa sambungan. Setelah pipa awal diproduksi melalui proses lain,
seperti ekstrusi. Menggambar tabung dapat dilakukan dengan mandrel atau tanpa mandrel. Metode yang paling sederhana menggunakan non-mandrel dan digunakan untuk penggunaan diameter. Masalah dengan yang tidak menggunakan mandrel adalah kurangnya kontrol atas diameter dalam dan ketebalan dinding tabung. Inilah sebabnya mengapa mandrel dari berbagai jenis digunakan. Dua di antaranya adalah: yang pertama, menggunakan mandrel tetap yang dipasang pada batang penyangga panjang untuk menetapkan diameter dalam dan ketebalan dinding selama operasi. Batasan praktis pada panjang tiang penyangga dalam metode ini membatasi panjang tabung yang dapat ditarik. Jenis kedua yaitu menggunakan busi apung yang bentuknya dirancang sedemikian rupa sehingga menemukan posisi alami di zona reduksi dadu. Metode ini menghilangkan batasan lama kerja yang ada dengan mandrel tetap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.